sungguh menemukan makna kehidupan sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan hidupnya yang lama sebagai seorang tentara dan kemudian menjadi seorang imam dan memulai serikat Yesus. Kita memohon berkat Allah semoga hidup kita pun boleh bermakna dalam tugas dan panggilan kita, bersatu dengan kita dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebab aku seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh dunia. Padahal aku tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang kepada siapapun. Namun mereka semua mengutuki aku. Apabila aku menemukan sabdamu, maka aku menikmatinya. Lukaku sangat payah, sukar untuk disembuhkan. Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Maka Tuhan menjawab, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Sebut sahabatku, sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapa. Lalu dipendamnya lagi. Karena sukacita pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara. Salah satu hal yang menjadi persoalan kita, yang menjadi contoh bagaimana secara manusiawi itu tidak terjadi, tetapi secara kenyataan itu pada akhirnya terjadi, itu menentukan bisa sampai kasus yang berulang adalah seorang tentara. Ada begitu banyak santo-santo yang berasal dari keluarga bangsawan yang hidupnya sudah sangat lapang, tapi justru kemudian memilih menjadi pelayan di gereja, jadi bisa saja mungkin suatu saat ada mutiara baru yang Anda temukan, kita tidak tahu. Tetapi pilihan yang dipakai oleh Santo Ignatius dari Loyola, yang begitu menemukan mutiara itu, dia bertahap dan memegangnya secara tubuh, secara itu bisa menjadi sebuah bahan bangunan kepada kita. Pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat Bebas mendidikan bebas tingkatan. Pokoknya ada di 3 rukun itu, rukun hafalan, rukun eksakta, dan rukun bahasa. Masing-masing unit 3. Sehingga nanti ketika tim pengembang kurikulum unit itu mau mengembangkan itu ada yang benar di 3 rukun ini.
IPS, di ada IPS ada IPS. Ini disambung. Tidak, jadi enggak, ada yang dibikinkan. Kalau misalnya dibikinkan sekolah lain, ya maksudnya, mana saya tahu itu kearifan lokalnya di sana sama lah, mana saya tahu tentang Dari situ sudah ada di situ tinggal menyempurnakan. Kalau kan yang sudah ada tambahkan ya. Iya. Kalau Tujuan pembelajarannya C1, jadi katanya sampai C3. Dibutuhkan, yang begitu dibutuhkan. kalau misalnya sampai indikator sampai C3, padahal sudah pembelajaran C1, C2, C dan C3 itu dianggap sebagai pengayaan. Boleh, tetapi tidak wajib untuk menjadi asesmen sumatif. Sumatifnya C1 saja. Enggak, dibutuhkan. Sarankan untuk C1 saja. Tapi lagi untuk TK satu sekolah satu dengan 3 elemen ya, untuk kognitif dan psikomotorik. Tujuan pembelajarannya, indikator-indikatornya sudah jelas, pengalaman belajarnya jelas sampai bagi pertemuan berapa, dan gambaran asesmennya. Oke, cocok? Ya. Untuk SD sampai SMA, pilihlah 3 rumpun di setiap sekolah. 1 rumpun bahasa, 2 rumpun eksakta, 3 rumpun yang mengandung hafalan. Ya, sebentar begitu. Ini ya kan. Bukan karena jalannya di situ tidak usah pakai buatan, tapi berdasarkan dia punya. Iya. Iya, ini sama kayak DPD yayasan. Biasanya tuh, jadi nanti judulnya revisi apa? Ya. Revisi, Ya. karena kita ada memperbaiki. Yang ada berarti Sekarang tanggal 1, ini tanggal berapa? besok. Nah, ya udah tanggal 1 sampai jam Yang 12. ada